Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Dia masih ingat hari itu. Orang itu berlutut seperti orang yang menangis dan meminta maaf padanya, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak memiliki hubungan dengan Andi Andrean, dan terlebih lagi, seharusnya tidak diketahui oleh orang tua mereka. Orang tua keluarga Andrean dan ayah mereka tidak bisa melihat rasa sakit di hati Putri dan bergegas maju seperti segerombolan lebah untuk melindungi orang itu. Putri tidak dapat mengingat dengan tepat apa yang mereka katakan. Yang dapat dia ingat hanyalah kalimat yang diucapkan Ibu Andrean, "Dengar, kamu sedang hamil. Meskipun kamu tidak peduli dengan tubuhmu, kamu tetap harus memikirkan anakmu." Pada saat itu, Putri akhirnya menyadari bahwa kakak perempuannya dan tunangannya bahkan memiliki anak. Dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada desain gaun pengantin yang baru saja diselesaikan. Dia awalnya ingin memberi Andi Andrean kejutan yang menyenangkan, tapi yang dia tunggu-tunggu adalah kejutan besar yang mereka berikan padanya. Setelah itu, untuk beberapa alasan, dia menjadi orang yang tidak tahu malu yang semua orang katakan dia, bagaimanapun juga, adalah orang yang mencuri tunangan saudara perempuannya. Dia digantung di internet dan bahkan digeledah oleh orang-orang, bahkan tidak berani melangkah keluar. Aku tahu kamu pasti tidak ingin melihatnya, tapi kalian berdua adalah saudara perempuan yang memiliki hubungan darah yang lebih kental dari air. Kamu tidak mungkin tidak melihatnya selama sisa hidupmu. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah rasa sakit di hati Putri, Andi Andrean dengan kejam membuka lukanya lagi dan lagi. Kakak perempuan, kakakku meninggal 3 tahun lalu. Mereka mampu melakukan hal semacam itu di belakangku, dan bahkan menjebaknya nanti. Baginya, orang-orang itu tidak lagi berhubungan dengannya, Putri. Jika dia tidak menganggapnya sebagai adik perempuan, mengapa dia repot-repot menelepon kakak perempuannya? Adikmu sudah mati di hatimu, Andi Andrean memandang Putri, dan tertawa dingin. Bagaimana dengan ibumu? Apakah dia seperti saudara perempuanmu di hatimu? Dia berbicara sangat lambat, setiap kata terasa seperti diisi dengan racun. Putri merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Andi Andrean kemudian berkata, "Setelah kamu pergi, ibumu sangat sedih. Dia tidak dapat pulih dari penyakitnya dan berbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Tiba-tiba, dia mendengar ibunya terbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Kemudian, dia teringat ketika dia masih kecil, ibunya selalu mengelus kepalanya dan berkata, keluarga kita adalah yang paling bijaksana. Kita tumbuh dengan jaket kecil berlapis kapasnya, jadi kita pasti akan lebih perhatian saat dewasa." Putri masih ingat saat dia dijebak 3 tahun lalu. Ibunya benar-benar merasa kasihan padanya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu yang lemah dan tidak kompeten hanya bisa duduk di sana menangis sepanjang malam. Ibunya memohon kepada ayahnya untuk tidak memaksanya lagi, dan ibunya juga memohon Andi Andrean untuk melepaskan kedua anak perempuannya, dan anggota keluarga Andrean untuk melepaskan Putri. Tetapi bahkan jika mata ibunya bengkak dan suaranya parau, tidak ada yang bisa membantunya. Putri masih meninggalkan ibu kota di tengah kekacauan ini, terbang jauh ke kejauhan. Mungkin alasan mengapa ibunya jatuh sakit adalah karena dia merasa bahwa dia bahkan tidak dapat melindungi putrinya sendiri, dan bahwa dia tidak berguna. Itu ibunya, yang paling disayanginya. Bahkan jika dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya saat itu, Putri masih tidak bisa menyalahkannya. Kamu juga tahu bagaimana tulang-tulang keluarga Bramasatamu. Ibumu telah dirawat di rumah sakit selama 3 tahun. Jika bukan karena dukungan keluarga Andrean, apakah keluarga Bramasta mampu membayarnya? Andi Andrean terus berbicara,
Setiap kata seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam hati Putri. Selama 3 tahun terakhir, dia secara khusus tidak memperhatikan masalah Andrean dan keluarganya, memutuskan semua koneksi dengan ibu kota. Akibatnya, dia bahkan tidak tahu bahwa ibunya sakit. Putri bisa menyalahkan ayahnya karena tanpa ampun, atau dia bisa menyalahkan Citra untuk itu. Tetapi dia tidak bisa cukup kejam untuk menyalahkan ibunya. Putri mencoba yang terbaik untuk menahan tangis, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia mengambil kesempatan untuk memeluknya dan dengan lembut menepuk punggungnya. "Bani, jangan sedih, bukankah kamu masih memiliki aku dalam keadaan ini? Tidak peduli apa, aku akan menjadi dukungan solidmu." Tiba-tiba, Andrean memeluknya. Putri berjuang untuk mendorongnya menjauh, tapi dia memeluknya lebih erat lagi, dan mengancam, "Bani, jika kamu tidak mendengarkan, bagaimana dengan Bibi?" Tubuh berjuang Putri langsung menegang. Apakah Andrean menggunakan kehidupan ibunya untuk mengancamnya? Bagaimana mungkin dia? Dia sangat marah sehingga dia lupa untuk berjuang. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Kebencian di matanya tampak seperti ingin menghancurkan orang tak tahu malu di depannya. Tapi Andrean sama sekali tidak peduli dengan ekspresi Putri, dan terus berbicara dengan bangga. "Bani, berapa banyak uang yang dapat diperoleh teknologi inovasi dalam setahun? Berapa banyak uang yang bisa diperoleh suami Ceomu itu? Pria bermarga Sanjaya itu tidak bisa memberimu apapun. Kembalilah padaku. Aku berjanji tidak akan membuatmu bekerja keras setiap hari." Hehe, apakah Andrean benar-benar berpikir bahwa semua wanita di dunia hanya bisa hidup dengan mengandalkannya? Andrean, Putri sangat ingin menamparkan keras pria sombong ini, sampai ibunya tidak bisa mengenalinya. Menurut amarahnya sendiri, dia akan melakukan ini. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana ibunya masih terbaring di rumah sakit, memikirkan keselamatan Randy, semua pikiran Putri menjadi pucat dan tidak berdaya. "Tentu, mari kembali ke sisiku dan mulai lagi." Andrean dengan kuat menekan kepala Putri ke dadanya saat dia mengatakan ini dengan emosi yang dalam. "Bantuan Hood, tolong kembalilah ke ruang istirahat." Putri hendak melawan, tapi tiba-tiba dia mendengar suara mengerikan dari belakangnya. Itu adalah suara yang dikenalnya dengan baik, dan berapa kali itu memberinya harapan, menghangatkannya dalam kegelapan. Tapi sekarang, suara ini sedingin panah yang menembus jantung. Udara dingin adalah hal yang buruk, menyebabkan seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Dia mendorong Andrean pergi dengan sekuat tenaga dan melarikan diri dari pelukannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah dingin Randy. Randy menatapnya, mata hitam pekatnya tidak dapat menemukan cahaya, tetapi kedalaman matanya bergelombang dengan gelombang gelap. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.